Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah Wali Paiti episode 1. Berkumpulnya 40 wali Allah pada hari Arafah. Tiap hari Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung sekitar daerah Mekah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia. Dan setiap tahun mereka memang berkumpul di atas bukit itu, tempat dirahasiakan. Di antara mereka ada wali yang datang dengan cara terbang, naik sajadah seperti Aladin, dan ada pula yang muncul dari bumi. Ada pula wali lain yang datang dengan cara naik burung. Begitu pula ada yang celing, bisa langsung sampai lokasi gunung berbukit itu. Acara tahunan ini dipimpin langsung oleh rajanya para wali yang setiap masa hanya satu orang di seluruh jagat semesta ini. Ketika para wali sudah berkumpul di atas bukit itu, mulailah terdengar dentuman-dentuman dan lantuman zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit itu pula, para malaikat berwujud awan ikut menyemarakkan acara reuni tahunan itu. Lengkap dengan hembusan angin sepoi-sepoi, berlantunkan takbir, tahmid dan tahlil. Tampak dari kejauhan, di bawah bukit, ada orang yang nampak tidak terlalu tua, sedang tertatih-tatih dan sangat kesulitan ketika hendak menaiki bukit. Ini berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Seorang tua ini tampak sungguh sangat kesulitan mencapai titik bukit tujuan. Dengan tongkatnya, dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang harus berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya. Lalu beranjak menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, gemuruh nafas orang tua ini makin nampak tersengal kecapean. Pakaiannya biasa, yakni jubah putih kecoklatan dan nampak agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya bisa dikatakan orang ini tidak gampang lian, tawadhu dan sopan. Para wali yang sudah berkumpul pun menghentikan aktivitas setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan ta'zim. Ahlan wa sahlan ya Habiballah, ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramat dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. Tak nampak sebagai raja. Tolong panggilkan Paiti. Arek Indonesia itu suruh ke sini, ucap sang Sultanul Aulia kepada para wali. Di sela-sela kerumunan para wali, muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Paiti ini pemuda yang kocak. Sambil cengar-cengir, pemuda ini mendekati sang Sultan Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali Paiti ini menghadap, sang Sultan berkata kepadanya, "Paiti, sini aku minta rokoknya dan tolong sekalian masak air, buatkan kopi."
Hehehe. Ternyata wali yang kemana-mana membawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Sehabis dari pertemuan di Mekah, Wali Paiti kembali lagi ke Indonesia. Ia ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya yang juga wali dari India, Nasir Khan. Ilmu itu disebut sebagai melipat bumi. Teman Wali Paiti ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Mekah, Wali Paiti nunut temannya dari India ini. Wali Paiti hanya disuruh menggandeng tangannya. Lalu tiba-tiba saja, celing, Wali Paiti dan temannya Nasir Khan sudah berada di Mekah, di atas bukit tempat pertemuan rutin. Dan karena kasihan, Wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Paiti, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, dia tidak repot mencari tebengan lagi. Wali Paiti mencoba memejamkan matanya, dan mulutnya mulai berkomat-kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba tubuh Wali Paiti terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paiti membuka matanya dan tampak di depannya sebuah bukit yang tertutup es. Lalu dia melihat ke bawah. Ternyata bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin Wali Paiti. Wali Paiti berdiri melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paiti kemudian berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lamat-lamat Wali Paiti mendengar ada orang yang bersenandung membaca sholawat. Dengan perlahan, Wali Paiti mengikuti asal suara senandung sholawat tersebut. Dan tampaklah di depannya seekor beruang putih, membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tapi beruang putih itu. Wali Paiti berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada Wali Paiti dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paiti dengan penuh perasaan kaget dan heran. "Kamu Wali Paiti ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya Wali Paiti," terang beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapat, sang beruang putih itu melanjutkan dan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir. Memang sudah biasa. Orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut, lalu pergi meninggalkan Wali Paiti. Wali Paiti diam 1000 bahasa. Ia mendongak ke atas melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu beruang putih yang bisa bicara, bersolawat dan zikir saat dia bekerja mencari ikan segar untuk dimakan. Setelah sholat sunnah 2 rakaat,
Wali Paiti pun mulai merapal doanya kembali. Dan celing, entah sampai di mana lagi dia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.